Korlantas Polri menyatakan beberapa ruas tol fungsional akan dibuka saat libur mudik Lebaran tahun 2025. Skema ini dilakukan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas masyarakat yang diprediksi akan padat selama periode mudik Lebaran nanti. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan, Tol Japek Selatan 2 akan difungsionalkan untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan pada arus balik. Tol Japek Selatan 2 kabarnya bakal beroperasi fungsional hingga kilometer 37 atau kilometer 34. Adapun untuk aksesnya dari kilometer 76 atau Simpang Susun Sadang. Korlantas mengatakan, pengoperasian jalan tol fungsional dilakukan untuk meringankan beban tol Jakarta Cikampek, khususnya pada arus balik. Dari hasil penghitungan, tol ini dapat dilalui 1.000 kendaraan setiap jamnya. Oleh karena itu, tetap perlu diantisipasi terjadi antrean kendaraan di pintu keluar tol. Tak hanya itu, Kakor Lantas juga berpesan kepada para pengusaha agar memberikan batasan bagi kendaraan sumbu 3 ke atas untuk berhenti melintas di jalur tol ataupun arteri selama pelaksanaan operasi ketupat 2025. Hal ini dikarenakan banyaknya aduan dari masyarakat yang mengeluhkan kapasitas jalan menjadi terbatas dan potensi rawan kecelakaan seperti remblong hingga kelebihan muatan. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28 sampai 30 Maret 2025. Sementara arus balik diperkirakan tanggal 8 April 2025. Ya Pak, ini tuh ruangan apa ya Pak? Karena sering banget pasti dilihat oleh pemirsa di TV, banyak sekali layar-layar ini. Biasanya Bapak di sini apa yang dikerjakan Pak? Nah, ini ruang NTMC dari Polri. Jadi Korlantas bisa menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Republik ini. Oh, dan ini ya, juga Pak? disampaikan. Hampir setiap update dilaporkan melalui NTMC. Oh ya, menarik sekali. Jadi di sini semuanya bisa terpantau ya Pak ya? Ya. Monggo Pak, mungkin sambil Ya. kesini kita bisa diskusi lagi mengenai tadi ada yang menarik yaitu diskon tarif tol Pak di masa arus mudik nanti. Itu bagaimana Pak? Ya, kita dari pihak kementerian sudah menyampaikan ya, nanti ada diskon. Diskonnya berapa, nanti akan diumumkan lagi. Dan ini juga bagian daripada membantu kelancaran. Membantukan kelancaran lalu lintas. Contohnya mungkin kalau operasinya tanggal 26, nanti diskonnya tanggal 26, 25, 26, 27, 28. Sehingga nanti ini bisa mengurai. Saya mau berangkat tanggal 26 karena ada diskon. Nah, ini udah berangkat itu. Nanti tanggal 25 juga demikian. Sehingga nanti bisa mengurai para pemudik itu yang akan berangkat mudik baik itu ke luar Jawa dan ke Jawa. Oh, jadi diskon itu justru untuk mengurai kepadatan ya Pak ya? Jadi kalau tidak salah mungkin 20% ya. 20%, iya betul Pak. Ya. Oke, lalu tadi kan kita sudah banyak membahas mengenai di jalan tol nih Pak. Lantas nampaknya Bapak juga sudah memantau ya Pak ke Pelabuhan Bakaheni. Oh sudah? Ya, bagaimana itu Pak di Pelabuhan Bakaheni? Apa ada yang perlu dibenahi lebih lanjut atau seperti biasanya? Jadi kami sudah berkunjung ke Merak, Bakauheni, dan saya sudah mendapat paparan dan saya tahu betul ada 6 pelabuhan saya datangi semuanya, yang di Merak, yang di Bakauheni. Tahun ini kita cukup gembira ya, karena nanti yang Bakauheni, yang Merak itu nanti ke Bakauheni. Jadi yang satu, nanti kendaraan penumpang, kendaraan minibus itu nanti lewat Bakauheni langsung ke Merak. Nanti kendaraan roda 2, Ciwandan, itu nanti langsung ke Wika. Oh, nah, justru dibedakan ya? Di Lampung sana ada Wika, jadi koneknya Ciwandan ke Wika, terus Merak ke Bakauheni, terus BBC nanti ke BBC juga. Oh, jadi semuanya udah dipersiapkan jalurnya ya Pak ya? Mungkin kemungkinan bisa agak lancar lah, karena sudah ada, termasuk juga buffer zone, rolakir, ini sudah kita persiapkan. Lebih luas lagi supaya seandainya ketika terjadi kepadatan atau antrian, itu nanti untuk delay-nya agak panjang, sehingga bisa kita atur. Gitu. Tapi biasanya juga yang bisa menyebabkan kemacetan di daerah di ujung begitu Pak, kendaraan truk Pak. Ini bagaimana kebijakan untuk mobilisasi kendaraan truk ini? Ya, jadi ada dua. Kalau di jalan tol, nanti pemerintah menghimbau bahwa kendaraan berat sumbu 3
itu nanti akan dilarang beroperasi. Nah, sehingga syukur-syukur nanti dari awal operasi sampai akhir operasi itu ada pelarangan. Terus yang kedua, kendaraan berat yang ada di Merak dan Bakauheni ini sudah diatur. Jadi BBC itu nanti untuk kendaraan berat, Akan nanti ada ketemunya waktunya. di BBC. Ini sudah ada, Iya. sehingga nanti kepadatan itu bisa kita kelola. Nah, jadi sejauh ini dari Korlantas di Pelabuhan Bakauheni pun sudah teratur ya Pak ya? Sudah terkonsolidasi, terus skenario bahwa nanti lampu normal seperti apa, agak padat seperti apa, sampai nanti lampu merah itu nanti harus ada tindakan-tindakan delay system atau mungkin nanti ke Baberjon yang sudah kita siapkan. Oke, menarik Pak. Lalu ini tadi kita bicara di Merak Pak, lantas di ujung nih Pak, di Kediri. Yang menarik di situ apa Pak? Karena kan persimpangan ini biasanya pertemuan kendaraan yang banyak itu bisa juga Ya memang merepotkan begitu Pak. beberapa hari lalu saya ke Jawa Timur, saya ke Banyuwangi melihat penyeberangan ke Ketapang. Ini juga akan menjadi krusial kalau tidak kita kelola, karena antara Nyepi dengan Lebaran itu, bersentuhan. Ya, nanti pada saat Nyepi kan Bali harus ditutup itu. Terus di Mengkreng itu ada 3 pertemuan arus dari timur, barat, selatan. Dan 200 meter sebelum persimpangan itu ada perlintasan sebidang. Oleh sebab itu nanti cara bertindaknya ketika arus padat dari timur sebelum masuk ke Mengkreng itu harus dialihkan. Jadi di lapis 2 dialihkan. Ini saya sudah dapat paparan dari para kasal atas di sana. Sama halnya juga ketika nanti arus yang dari selatan itu cukup padat menuju ke pertigaan Mengkreng, itu di lapis 2 itu sudah ada pengalihan arus. Sehingga pada saat kondisi normal, kondisi padat, belum sampai terjadi kemacetan, itu langkah-langkah rekayasa sudah kita siapkan. Sehingga kemarin saya pastikan Mengkreng aman. Sudah dipastikan ya Pak ya. Jadi sudah dipastikan Mengkreng aman. Lantas dengan banyaknya prediksi bahwa pemudiknya nanti akan mengikuti atau menjadi pengguna jalan pada saat arus mudik begitu, pemerintah ini apa yang difokuskan untuk para pemudik ini Pak? Kita mengharapkan ada work from anywhere ya, jadi WFA. Itu nanti bisa mengurai keberangkatan daripada pemudik, itu yang pertama. Yang kedua juga libur bersama pada saat nanti arus balik, itu juga akan mengurai tanggal-tanggal mereka berangkat itu dia bisa melihat. Nanti kita juga akan merumuskan tentang gage. Gage itu apa? Ganjil genap. Jadi gage, kalau ganjil genap ya. berangkat, kalau ganjil bertahan dulu. Ini masih kita kaji ya. Nanti baiknya seperti apa, termasuk juga pengurangan sumbu 3 tidak beroperasional di jalan. Arus mudik pada saat gage begitu Pak? Iya, iya. Tahun lalu sudah dilakukan. Tahun lalu Jadi juga. kalau ini tanggal 6. Bagaimana tahun lalu itu Pak? Tanggal 6 yang genap ini berangkat. Yang ganjil tunggu dulu lah, atau melalui jalur yang lain. Itu nanti masih dalam pengkajian apakah nanti disetujui oleh stakeholder atau dari kementerian lembaga, sehingga apapun persoalannya kita negara hadir untuk bisa menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran. Oke, jadi work from anywhere, kemudian pembatasan kendaraan berat sumbu 3, terus libur bersama. Libur bersama dan juga pengkajian gage itu ya Pak ya. Tapi kalau untuk gage sejauh ini respon yang sebelumnya bagaimana Pak dari masyarakat? Sifatnya ini kan himbauan ya, himbauan mengharapkan supaya bisa cair. Jadi pemberangkatannya itu bisa mengatur untuk saya plat nomor saya ganjil, saya berangkatnya ganjil. Itu kan bagian daripada upaya-upaya kita. Bagian dari upaya, baik. Lantas apalagi nih Pak dari pemerintah ataupun dari pihak kepolisian yang mungkin masih digodok untuk bisa nanti disampaikan kepada para pemudik begitu Pak? Yang jelas kan kesiapan pribadi ya. Jadi karena mudik itu perjalanan cukup jauh. Ada yang dari Sumatera melalui Bakauheni ketemu Merak masih ke Jawa lagi. Terus dari Jakarta menuju ke mungkin Jogja sampai Surabaya, maka dari itu kami menghimbau kesiapan kendaraan. Kesiapan kendaraan itu penting sekali, termasuk mungkin cek bannya, cek mesinnya, olinya. Jangan sampai nanti perjalanan yang cukup jauh nanti ada kerusakan di jalan. Ini akan menjadi kepadatan. Ini akan juga merepotkan petugas juga nanti di lapangan. Yang kedua juga kesiapan kesehatan driver, sopir ini harus analisa betul, kalau berangkat dari Jakarta menuju ke Jogja itu berapa jam. Terus saya mau istirahat di mana.
terus jalurnya melalui mana, ini udah dihitung-hitung. Sudah harus Ya, dipersiapkan. apalagi yang dari mungkin dari Lampung terus Ke jalan Jawa. darat terus ke Jawa Timur. Ini juga harus diperhitungkan karena kecelakaan tuh kadang-kadang disebabkan karena kecapean. Iya, betul. Ya, di samping juga kecepatan tinggi dan lain sebagainya. Ini yang harus kita sampaikan kepada pemudik sehingga betul-betul sudah mempersiapkan diri, disiplin dan lain sebagainya. Oke, Pak, tadi kita udah banyak membahas di jalan, Pak. Nah, Ya. ini yang juga menjadi titik pengawasan dari Korlantas juga di tempat wisata. Ya. Di tempat wisata, bagaimana persiapan dari Korlantas, Pak, untuk mengantisipasi lonjakan para wisatawan juga di sana? Salah satu sasaran kegiatan operasi ketupat kan tempat-tempat wisata, Iya. mall, perkotaan, termasuk juga tempat-tempat ibadah ya. Wisata kemarin saya berkunjung ke Batu. Ke Batu Malang Di ya? Batu Malang itu dalam satu kabupaten itu ada 25 titik pariwisata sudah dikelola. Pasti akan terjadi kepadatan, apalagi melihat tahun lalu, terus kita merubah cara bertindak yang tepat seperti apa. Ketika volume kendaraan menuju ke Batu melalui jalan-jalan yang sudah kita siapkan, perlu kita lakukan one way, bila perlu. One Nanti situasional ya, nanti Kasat Lantas yang akan di sana, Dirlantas juga akan memantau itu. Tempat-tempat wisata tuh kemarin saya juga ke Puncak, cek sana, Gadok, terus saya juga ke Batu, terus ke Guci, Jawa Tengah. Ini menjadi prioritas nanti Anyer itu nanti menjadi prioritas untuk kita siapkan cara-cara bertindak dan skenario di lokasi itu. Tapi memang titik-titik itu krusial ya, Pak ya, dari seantero Jawa ini, Pak, khususnya mungkin. Ya. Mana yang menjadi titik mana yang menjadi perhatian banget dari pihak polisi? Sebetulnya semua menjadi perhatian karena kehadiran polisi untuk melakukan rekayasa, kehadiran stakeholder untuk sama-sama mengelola itu harus komprehensif dari ya polisinya, dari dinas Ya. perhubungan, dari dinas pariwisata merencanakan untuk sebuah rencana pengamanan itu kan harus kolaborasi. Ya. Jadi mana yang harus diprioritaskan, terus mana yang harus mungkin dikesampingkan sehingga betul-betul para pemudik yang akan ke wisata itu betul-betul aman. Dan nyaman ya, Pak Nyaman, ya. ya. Baik, ini berarti juga kesiapan petugas dari pihak kepolisian juga sudah dipersiapkan dan menarik sebenarnya dari kepemimpinan Bapak ini ada imbauan gitu atau Ya. mungkin wejangan kepada para petugas jangan bangga karena Ya. menilang. Ya. Banggalah saat masyarakat tertib. Lalu kita nanti akan membahasnya lebih iya, dalam. iya, iya. Tetaplah bersama kami di One on One.